Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hana Fitriah dengan NIM A1D1200095 dari ruang 003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi manusia. Tepatnya yang pertama ada sistem pernapasan dan yang kedua ada sistem syaraf. Di sini kita akan membahas tentang sistem pernapasan terlebih dahulu. Pernapasan adalah salah satu tanda vital paling utama pada tubuh manusia. Kita dapat bernapas berkat sistem pernapasan yang bekerja dengan baik. Nah, sistem pernapasan manusia itu sendiri adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan yang baik jika dapat bernapas sebanyak 12-20 kali per menitnya dan secara berkesinambungan. Nah, organ-organ pada sistem pernapasan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pernapasan bagian atas dan yang kedua ada sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan pada bagian atas memiliki beberapa organ. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung itu sendiri memiliki selaput lendir dan memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menfilter atau menyaring partikel-partikel asing yang masuk, baik itu debu yang masuk saat kita menghirup udara. Yang kedua ada sinus, yaitu rongga yang berisi udara yang berada di tulang kepala, yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan dari udara. Nah, yang ketiga ada faring. Faring berperan untuk mengumpulkan udara yang seterusnya akan diteruskan ke trakea. Nah, yang keempat ada laring. Di laring ini sendiri terdapat pita suara. Kemudian sistem pernapasan pada bagian bawah juga memiliki beberapa organ. Yang pertama ada trakea. Trakea adalah organ yang merupakan jalan napas utama menuju paru-paru. Trakea ini sendiri terletak di bawah faring atau tepatnya di tenggorokan. Kemudian yang kedua ada bronkus, baik itu bronkus kanan atau bronkus pada bagian kiri. Bronkus ini berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan bronkus ini memiliki unit terkecil atau yang sering kita sebut dengan bronkiolus. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Nah, paru-paru, di dalam paru-paru terdapat jutaan alveolus yang bertugas untuk menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam kapiler atau sel darah. Kemudian yang keempat ada diafragma. Diafragma itu adalah otot pernapasan yang dapat berkontraksi maupun relaksasi. Kemudian cara kerja dari sistem pernapasan, yaitu ketika kita bernapas atau inspirasi, maka otot-otot diafragma akan berkontraksi, rongga dada akan meluas, dan paru-paru akan mengembang sehingga terisilah udara. Selanjutnya, udara masuk melalui hidung, kemudian terjadi proses penyaringan atau filterisasi sehingga terus menuju ke trakea. Setelah udara masuk dan menuju trakea, maka trakea akan menansfer atau meneruskan udara tersebut menuju paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru inilah terdapat alveolus. Di alveolus inilah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah atau kapiler. Selanjutnya, kapiler ini akan menumpang sel darah menuju jantung dan jantung akan memompa dan menyebarkan oksigen kepada seluruh tubuh. Selanjutnya, diafragma kembali rileks.
udara yang mengandung karbon dioksida terdorong keluar, yaitu melalui alveolus, kemudian bronchioles, bronkus, trankea, sehingga keluarlah melalui hidung maupun mulut. Itulah dari kerja sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem syaraf. Sistem syaraf itu adalah jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada pada dalam tubuh manusia. Sistem syaraf juga memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk berpikir, melihat, bergerak, dan mengatur fungsi organ yang ada dalam tubuh manusia. Sistem syaraf kompleks dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf pusat itu ada otak dan susum tulang belakang. Sedangkan pada sistem syaraf tepi terdiri dari sistem somatik dan sistem otonom, yang dimana kedua syaraf ini memiliki fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada pada tubuh, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Selanjutnya, bagian dari sistem saraf manusia. Yang pertama ada otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi yang ada pada tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Rangsangan yang memiliki sifat refleks bisa langsung menuju sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga ada sel saraf atau neuron, yaitu unit kerja dari sistem saraf pusat yang memiliki 12 nervus karinal dan seluruh nervus spinal dan cabangnya, yang dimana fungsinya sebagai penghantar rangsangan atau penghantar informasi. Fungsi dari sistem syaraf yaitu menerima, mengolah, dan memberi respon terhadap rangsangan berupa informasi kepada organ. Kemudian sistem syaraf pusat memiliki fungsi mengatur dan mengolah seluruh rangsangan. Yang kedua, sistem saraf tepi yaitu menerima rangsangan dan memberi rangsangan dari pengolahan sistem saraf pusat menuju organ. Kemudian, sistem saraf tepi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi sensori, yaitu menerima seluruh rangsangan baik disadari maupun tidak. Yang kedua, fungsi motorik, yaitu memberikan respon atau reaksi terhadap rangsangan. Yang ketiga ada fungsi somatik yang berfungsi untuk mengelola seluruh respon tanpa kita sadari. Baiklah, itulah video yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan pada materi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.